Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakaria, NIM 1954300002. Penelitian saya berjudul Rancang Bangun Sistem Point of Sale POS untuk UMKM Yuk Ragil berbasis Android menggunakan barcode scanner. UMKM Yuk Ragil merupakan sebuah angkringan pujasera yang berlokasi di Bundaran Geladak Serang, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Sistem POS yang saya bangun merupakan sebuah aplikasi pengelolaan atau manajemen toko. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan demonstrasi dari aplikasi saya yang bernama Kasir Mobile. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur, yakni mencetak struk, pencatatan data transaksi, pencatatan data pendapatan karyawan, pencatatan data pendapatan toko, pengelolaan data barang, dan membuat laporan berupa file PDF. Saat pertama kali masuk ke dalam aplikasi ini, maka akan ditampilkan halaman login. Jika belum mendaftar, maka harus mendaftar terlebih dahulu. Setelah berhasil login, maka akan ditampilkan halaman personal. Pada halaman personal, terdapat dua pilihan, yakni ingin masuk sebagai karyawan atau sebagai pemilik toko. Jika ingin masuk sebagai pemilik, maka perlu melakukan login akun toko yang sudah didaftarkan sebelumnya. Jika belum mendaftar, maka harus mendaftar terlebih dahulu. Setelah berhasil login akun toko, maka akan ditampilkan halaman beranda toko. Sedangkan jika masuk sebagai karyawan, maka harus mengajukan kepada pemilik toko terlebih dahulu. Setelah berhasil mengajukan dan diterima oleh pemilik toko, maka akan bisa masuk ke halaman beranda toko. Pada halaman beranda toko, tombol ganti toko berguna untuk mengganti akun toko yang telah ditambahkan sebelumnya. Hal ini berguna jika pemilik toko memiliki lebih dari satu toko. Tombol update toko berguna untuk memperbarui akun toko. Tombol barang untuk pergi ke halaman barang. Tombol keranjang untuk pergi ke halaman keranjang. Tombol karyawan untuk pergi ke halaman karyawan. Tombol laporan untuk pergi ke halaman laporan. Tombol profil untuk pergi ke halaman profil. Tombol add barang untuk pergi ke halaman tambah barang. Tombol absensi untuk pergi ke halaman absensi. Tombol transaksi untuk pergi ke halaman transaksi. Tombol barcode berguna untuk men-scan kode barang dan menambah barang menggunakan kode barang. Tombol setor berguna untuk menyetor data pendapatan. Tombol tarik berguna untuk menarik data pendapatan. Tombol logout berguna untuk logout. Pada halaman absensi, terdapat data pendapatan karyawan pada hari itu. Data itu merupakan data hasil transaksi yang dilakukan oleh karyawan pada hari itu. Tombol ganti akun berguna untuk mengganti akun toko yang telah ditambah sebelumnya. Tombol filter berguna untuk memfilter data pendapatan karyawan jika ingin melihat data sebelum-sebelumnya. Tombol home untuk pergi ke halaman beranda toko. Tombol setor berguna untuk menyetor pendapatan. Tombol barang untuk pergi ke halaman barang. Tombol laporan untuk pergi ke halaman laporan. Tombol transaksi untuk pergi ke halaman transaksi. Tombol keranjang untuk pergi ke halaman keranjang. Pada halaman barang, terdapat list daftar barang yang telah ditambahkan sebelum-sebelumnya. Terdapat dua mode tampilan, dengan mode biasa dan dengan mode detail. Apabila salah satu barang dipilih, maka akan menampilkan halaman detail barang, sesuai dengan data barang yang dipilih. Pencarian ini berguna untuk mencari data barang. Tombol ganti akun berguna untuk mengganti akun yang telah ditambah sebelum-sebelumnya. Tombol home untuk pergi ke halaman beranda toko. Tombol barcode berguna untuk mencari barang sesuai dengan kode barang. Tombol tambah barang untuk pergi ke halaman tambah barang. Tombol absensi untuk pergi ke halaman absensi. Tombol laporan untuk pergi ke halaman laporan. Tombol transaksi untuk pergi ke halaman transaksi. Tombol keranjang untuk pergi ke halaman keranjang. Pada halaman tambah barang, ada beberapa input yang harus diisi. Tombol foto berguna untuk menambah foto barang. Tombol simpan berguna untuk menyimpan data barang. Pada halaman laporan, terdapat daftar list data transaksi. Data transaksi otomatis terisi setelah melakukan transaksi. Terdapat 3 mode tampilan, sesuai transaksi, sesuai tanggal, dan sesuai barang. Pencarian
berguna untuk mencari data transaksi sesuai nama barang. Tombol filter berguna untuk melihat data barang sebelum-sebelumnya. Tombol ganti akun berguna untuk mengganti akun toko. Tombol home berguna untuk pergi ke halaman beranda toko. Tombol PDF berguna untuk membuat laporan berupa file PDF. Tombol absensi berguna untuk pergi ke halaman absensi. Tombol barang berguna untuk pergi ke halaman daftar barang. Tombol transaksi berguna untuk pergi ke halaman transaksi. Tombol keranjang berguna untuk pergi ke halaman keranjang. Pada halaman transaksi, terdapat daftar barang yang telah ditambah sebelum-sebelumnya. Terdapat dua mode transaksi, yakni dengan mode 1 dan dengan mode 2. Jika mode 1, maka data barang yang dipilih akan dimasukkan ke keranjang terlebih dahulu. Jika mode 2, maka langsung akan ditampilkan halaman validasi. Pada halaman validasi, terdapat input jumlah barang yang akan dilakukan transaksi. Tombol simpan berguna untuk menyimpan data transaksi ke halaman struk. Tombol absensi untuk pergi ke halaman absensi. Tombol barang untuk pergi ke halaman daftar barang. Tombol laporan untuk pergi ke halaman laporan. Tombol keranjang untuk pergi ke halaman keranjang. Pada halaman keranjang, terdapat daftar barang yang telah dipilih sebelumnya dari halaman transaksi. Terdapat dua opsi di halaman ini, yakni hapus dan refresh. Jika salah satu barang dipilih, maka akan ditampilkan halaman validasi. Tombol struk berguna untuk pergi ke halaman struk. Tombol absensi berguna untuk pergi ke halaman absensi. Tombol barang berguna untuk pergi ke halaman daftar barang. Tombol laporan berguna untuk pergi ke halaman laporan. Tombol transaksi untuk pergi ke halaman transaksi. Pada halaman struk, terdapat daftar transaksi yang telah dibuat sebelumnya. Tombol save berguna untuk screenshot. Tombol print berguna untuk pergi ke halaman print. Tombol OK berguna untuk pergi ke halaman transaksi dan menghapus data pada halaman struk. Pada halaman print, terdapat tiga mode koneksi, yakni dengan Bluetooth, dengan TCP, dan dengan USB. Demikian merupakan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.